Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pertemuan 9 yang berjudul Ukuran Kecenderungan Memusat Data Kelompok. Berikut ini nama-nama anggota yang berpartisipasi mengerjakan tugas, yaitu 1. Aldi Prasetya, 2. Anissa Nur Aprilianti, 3. Adiananda Wibowo, 4. Desta Melani, 5. Salsabila, 6. Tamara Grace Napitupulu. Kemudian, kita akan membahas materi pertama, materi berjudul MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MEAN menjadi ukuran pemusatan data. Ini salah satu contoh tabel dari MEAN. Kemudian kita akan lanjut ke soal. Yang pertama harus kita cari yaitu nilai MI. Rumus MEAN adalah sigma FIMI dibagi sigma V. Yang pertama harus kita cari yaitu nilai MI. Rumus MI sama dengan dalam kurung batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Pertama kita cari batas bawahnya dulu. Kita lihat di tabel sebelumnya ya teman-teman. Nih, batas bawah itu ada di bagian sini. Dan batas atas itu ada di bagian sebelah kanan, sedangkan batas bawah ada di bagian sebelah kiri. Batas bawahnya itu 30. Nah, di sini kita tulis 30 ya teman-teman. Sedangkan batas atasnya itu 39. Sini kita tulis 39. Lalu dibagi 2 dan hasilnya 34,5. Lalu kita cari nilai FIMI-nya. Nih, kita mau cari nilai ini nih, teman-teman. Kita mau cari. Nah, F-nya itu 2. 2 itu dari sini ya. Sedangkan MI-nya itu 34,5 yang tadi sudah kita cari. Hasilnya itu 69. Nah, untuk cari hasil yang selanjutnya, itu caranya sama aja ya. Lalu, kita cari nilai MEAN-nya ya, teman-teman. Rumus MEAN yaitu sigma FIMI dibagi sigma FI. Sama dengan, ini kita ambil dari hasil jumlah semua data ya. Nih hasilnya. Jumlah FIMI-nya 7.250 dibagi jumlah F-nya yaitu 100. Hasilnya jadi 72,5. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kita akan membahas median. Median adalah nilai yang dapat membagi data menjadi dua bagian yang sama. Kita lanjut ke tabel ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat nih contoh tabelnya yang akan kita bahas di soal selanjutnya. Pertama, kita bakal cari letak median ya. Letak median itu rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Nah, yang tadi udah saya jelasin, batas bawah itu ada di sebelah kiri kelas, sedangkan batas atas itu ada di sebelah kanan di kolom kelas ya, teman-teman. Nah, karena kita harus cari batas bawah, jadi kita harus cari frekuensi kelas mediannya dulu nih. Nah, cara cari frekuensi kelas median itu, karena data di atas sudah dikelompokkan, maka kita cari titik tengahnya. Pertama, kita lihat dulu berapa jumlah frekuensinya, karena data di atas mempunyai jumlah F, karena tabel ini kita mempunyai jumlah frekuensinya itu 100, maka 100 ini dibagi 2. 100 ini dibagi 2 hasilnya itu kan 50. Nah, hasil 50 ini itu akan kita simpan. Terus kita akan menjumlahkan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya ini tidak boleh
lebih jauh dari hasil yang sudah tadi kita hitung itu, yang 50. Nah, jadi 2 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 20 ditambah 32 hasilnya itu 68. Nah, berarti titik tengahnya itu ada di 32 sini. Karena titik tengahnya ada di 32 sini, berarti batas bawahnya itu 70 dan batas atasnya itu 79. Nih, berarti batas bawahnya 70 kan, terus dikurang 0,5 hasilnya 69,5. Lalu selanjutnya kita cari nilai mediannya. Nah, rumus mediannya itu letak median ditambah N per 2 dikurang sigma FKUM dikali P dibagi FM. Sama dengan median sama dengan letak mediannya itu berapa yang tadi udah kita hitung, 69,5 ditambah 100. 100 ini dari jumlah frekuensi ya teman-teman. Dibagi 2 dikurang FKUM. FKUM itu ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median nih. Jadi kita FKUM itu dari sini. Terus dikali 10 dibagi 32 FM yaitu nilai tengah. Kemudian hasilnya semuanya jadi 73,87. Lanjut ke materi berikutnya, kita akan membahas modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, artinya nilai yang paling banyak muncul. Ini kita lanjut. Ini tabel modus. Modus adalah nilai yang sering muncul, artinya nilai yang paling banyak. Modus dari data berkelompok di atas berada pada kelas interval 70 sampai 79. Karena kelas interval tersebut memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 32. Nah, karena ini paling banyak nih frekuensinya 32, jadi kita ngambil di sini ya, teman-teman. Di kelas 70 sampai 79. Terus rumusnya, mutlak modus ditambah D1 dikali P dibagi D1 ditambah D2. LMU-nya itu 69,5. Ini tuh letak batas bawah dikurang 0,5 sama kayak yang tadi di media nih caranya nih sampai gini. 70 dikurang 0,5 hasilnya 69,5. Terus D1 itu dapetnya dari mana sih? D1 itu didapat dari 32 dikurang 20 nih dari atas ini. 32 dikurang 20 lalu dikali 10 P. P itu panjang interval. Nah, panjang interval itu jarak dari 70 ke 79. Lalu dibagi D1 ditambah D2. D1 itu selisih frekuensi kelas median dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas median dengan kelas sesudahnya. Karena D1 kelas sebelumnya, jadi 32 dikurang 20. Sedangkan D2 itu kelas sesudahnya, jadi 32 dikurang 25. Hasilnya semuanya jadi 75,81. Selanjutnya kita akan membahas materi kuartil. Kuartil adalah istilah statistik yang menggambarkan pembagian pengamatan menjadi 4 interval yang ditentukan nilainya berdasarkan nilai data. Nah, ini contoh tabel kuartil. Nah, kita akan cari dulu kuartil yang pertama. Kuartil itu terbagi jadi 3 kan. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Pertama itu kita cari kuartil 1. Cara mencari kuartil satunya yaitu rumus dari kuartil 1 yaitu IN per 4. IN per 4. Nah, IN ini dapat dari mana? IN ini kita dapat dari rumus kuartil pertama itu IN per 4. I-nya itu menyatakan dari kuartil 1.
Dan N-nya itu dari frekuensi, jumlah frekuensinya ini 100. Jadinya 1 dalam kurung 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, karena hasil letak kuartilnya itu 25, maka kita cari yang hasilnya yang FKUM itu tidak tidak kurang dari 25. Karena adanya ini 36, jadi di sini angka 25-nya masuk ke dalam 36 ini, maka kita ngambil jadinya yang bagian ini, yang kelas 60 sampai 69 frekuensinya 20. Nah, cara menghitung letak kuartilnya ini yaitu 60 dikurang 0,5, hasil itu 59,5 ditambah 1 dalam kurung 100 dibagi 4 dikurang 16. 16 itu dapat dari mana? Dapat dari ini. Hasil sebelum FKUM yang 36 ini dari sini. Nah, dikali 10 dikali 10 10 ini dapat dari mana? Dapat dari jarak 60 dikurang dapat dari jarak 60 sampai 69. Nah, FQ-nya ini dapat dari mana? Dapat dari sini, frekuensi. Kemudian kuartil 1 sama dengan 59,5 ditambah dalam kurung 25 dikurang 16 dibagi 20 dikali 10, hasilnya jadinya 64. Ini hasil kuartil 1. Lanjut kita ngerjain kuartil 3. Kenapa kita nggak ngerjain kuartil 2? Karena kuartil 2 itu dicari dari median. Nilai tengahnya ya, teman-teman. Nah, kuartil 3-nya itu rumusnya IN per 4. I-nya itu berapa? I-nya itu dari kuartil 3. Berarti 3. N-nya itu berapa? Jumlah frekuensinya yaitu 100. Berarti 3 dalam kurung 100 dibagi 4 sama dengan 75 nih. Kita harus cari yang hasilnya enggak kurang dari 75. Nah, itu hasilnya 93. Kita ngambil di bagian sini ya, teman-teman. Di bagian situ. Lalu kita cari bagian letak kuartilnya nih. Letak kuartilnya berarti kan 80. Berarti 80 dikurang 0,5 hasilnya 79,5. 79,5 ditambah 3 dalam kurung 100 dibagi 4 dikurang 68. 68 kita dapat dari sini. Hasil sebelum frekuensi kumulatifnya. Kemudian dibagi 25. 25 itu dari frekuensinya dikali 10 itu 10 itu interval jarak dari 80 ke 89. Kita hitung dan hasilnya 82,3. Kemudian kita akan membahas persentil. Apa sih persentil itu? Persentil berasal dari kata persen atau per 100 adalah suatu istilah dalam statistik yang menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Pada prinsipnya, persentil sama dengan desil. Hanya saja sebaran datanya lebih luas 10 kali lipat. Nah, ini tabel persentil. Kemudian kita cari letak persentil 10. Rumus persentilnya itu sama kayak tadi, gak beda jauh sama kuartil. IN per 4, I-nya itu dari 10, dari berapa persentilnya itu, kita kan ngitung letak persentil 10, berarti I-nya itu 10, N-nya itu jumlah frekuensinya yaitu 100, dibagi 100 juga, jadi sama dengan hasilnya 90. Nah, hasil yang paling mendekati yaitu 93, kita ambil yang itu ya teman-teman. Lalu kita jumlahin letak persentilnya berapa nih? Nih persentilnya kan jaraknya 80 sampai 89. 80 berarti dikurang 0,5 hasilnya 79,5 ditambah 90 dalam kurung 100 dibagi 100 dikurang 8
dibagi 25 dikali 10, 10. Interval jarak 60 sampai 89. Kemudian hasilnya yaitu 88,3. Terima kasih. Semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.